Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, ini tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Meriah sekali. Saya harap hari ini kita semangat ya, tetap semangat, jaga kekompakan dan selalu bergembira. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan pada kali ini, saya mohon untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa dan yel-yel. Setuju? Oke. Silakan Mas Ketua. Baik semuanya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa kita? 10 MPLB 1. Solid. Yes. Oke. Terima kasih buat Mas, siapa namanya? Mas Robi, silakan duduk kembali. Ya, oke. Tetap semangat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema yaitu kenali potensi. Ya, apa itu? Kenali potensi. Ya. Baik, kenali potensi ini nanti kita akan bagaimana menggali ya. Jadi saya yakin setiap diri manusia itu adalah istimewa. Ya, Allah itu menganugerahkan kita itulah makhluk yang sempurna. Ya, jadi setiap manusia adalah istimewa ya. Dan saya yakin setiap kalian memiliki potensi yang luar biasa. Yang selama ini mungkin belum kalian sadari ya. Belum kalian ketahui, belum kalian gali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali bersama potensi yang ada pada diri kita masing-masing ya, pada diri kalian masing-masing. Jadi kita adalah manusia ya, makhluk yang istimewa, unik karena kita memiliki potensi yang mungkin kalian ada yang sudah paham, ada yang sudah tahu, ada yang sudah pernah menggali. Maka apabila ada yang belum menemukan potensi diri, siang ini kita akan bersama-sama menggali potensi masing-masing. Sebelumnya, saya minta salah satu untuk membacakan atau bercerita tentang kisah inspiratif. Mungkin ada salah satu yang biasa bercerita atau membaca puisi di kelas ini? Oke, Mas ini ya, lagi ya, Mas ketua kelasnya. Oke, saya minta membaca pelan, yang lainnya supaya dengar ya dengan seksama ya. Terus kemudian pelan-pelan jangan terlalu cepat gitu ya. Oke, silakan Mas. Ini kalian baca aja pelan-pelan saja. Nah, ini dibaca biasa. Iya, dibaca biasa pelan-pelan ya, seperti lagunya siapa yang pelan-pelan, pelan-pelan saja gitu loh. Oke. Oke. Permisi. Yang lain mohon dengarkan, perhatikan. Ya. Mulai, silakan Mas Robi. Dibaca biasa kan, Pak? Iya, Oh, jangan iya. biasa cepat belajar. Enggak. Ya. Si pemalu dan puisi rahasia. Maaf, saya ulangi. Si pemalu dan puisi rahasia. Di sebuah sekolah menengah kejuruan, ada seorang siswa bernama Adit. Ia terkenal sebagai anak yang pendiam, pemalu, dan jarang berbicara di kelas. Saat berdiskusi berlangsung, ia lebih memilih untuk diam. Saat presentasi, suaranya nyaris tidak terdengar. Banyak guru dan teman-teman berpikir, Adit adalah anak yang biasa saja, tidak menonjol, dan tidak punya potensi khusus. Tapi diam-diam Adit punya kebiasaan yang tidak diketahui siapapun, yaitu setiap malam sebelum tidur ia selalu menulis sebuah puisi di buku catatannya. Puisi tentang kehidupan,
tentang alam, tentang rasa sedih dan harapan. Ia menulis karena bukan tugas, tapi karena ia menikmati tulisan tersebut. Pada suatu hari, guru BK membuat kegiatan, yaitu mengenali potensimu. Salah satu tugasnya adalah menuliskan apa hal yang paling disukai dan membuat nyaman. Adit pun menulis puisi saat malam ketika semua orang tertidur. Guru BK terkejut membaca jawabannya. Ia meminta izin kepada Adit untuk membaca puisinya. Dan ternyata puisinya sangat menyentuh hati dan indah. Bahasanya sederhana tapi penuh dengan makna. Guru BK lalu mendorong Adit untuk mengikuti lomba menulis puisi tingkat kabupaten. Dengan sedikit ragu, Adit pun mencoba. Hasilnya, Adit menang juara 1. Puisinya dibacakan di depan umum, dan saat itu seluruh sekolah baru menyadari bahwa si pendiam itu ternyata punya suara lewat puisinya. Seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Robi. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum kita mengetahui atau membahas tentang pesan cerita ini, kita akan mencoba untuk ice breaking dulu ya. Gimana? Oke, ice breakingnya sederhana biar kalian nanti terbangun fokusnya atau konsentrasi ya. Baik, kita mulai sederhana saja. Kalian tinggal mendengarkan dan fokus. Ya, boleh berdiri. Berdiri ya. Sebelum kita mulai ice breaking, silakan. Oke, kita jalil dulu ya. Ya, diulangi tadi ya. Oke. Siapa kita? 10 MPLB 1. Solid, solid, yes. Oke, terima kasih. Ya. Baik, kita mulai ice breakingnya sederhana dan mungkin singkat aja. Silahkan kalian nanti kalau saya mengucapkan kalimat atau kata mana hidung saya, maka pegang hidung. Oke. Mana telinga saya, pegang telinga. Dan mana kali ini apa namanya? Jidat. 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 Dahi. Oke. Oh, dahi. Ya, jadi saya ulangi. Kalau misalkan mana hidung saya, maka lihat pegang hidung. Kemudian kalau saya katakan mana telinga saya, maka pegang telinga. Dan mana dahi saya, maka pegang dahi. Mulai ya, kita coba ya. Mana dahi saya? Oke, mana telinga saya? Mana hidung saya? Oke. Mana hidung saya? Mana telinga saya? Mana dahi saya? Mana pipi saya? Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Meskipun suasananya siang dan panas, kalian masih tetap fokus ya. Saya yakin tadi adalah pengaruh dari MBG ya. Makan bergizi gratis siang hari, sehingga kita pada siang hari ini tetap masih fokus. Oke, terima kasih sekali. Oke. Baik, tadi Mas Robi ya telah menceritakan kisah inspiratif yang berjudul Si Pemalu dan Puisi Rahasia. Nah, kira-kira tadi ada yang bisa menyimpulkan cerita yang tadi disampaikan oleh Mas Robi? Coba, ada yang ingat atau mungkin tadi tidak mendengarkan? Sekilas saja. Ayo, yang di belakang, kilas saja coba. Tadi apa? Iya. Ada seorang siswa SMK yang dia orangnya pendiam, pemalu, terus tidak introvert, tidak cara berinteraksi dengan teman-temannya. Tetapi dia memiliki potensi di dalam diri dia, yaitu menulis puisi. Oke, mungkin yang sebelah sini
Mbak usah pengerti, punya beda persepsi atau pandangan lain? Coba Mbak. Saya Pak. Iya. Sama Pak. Sama. Sama. Oke, cari yang beda coba Mbak. Ada yang beda di belakang coba. Ayo. Sampingnya Mas Robi, Mas. Sampingnya siapa? Ya. Sama Pak. Sama. Oke, jadi sama ya, intinya sama ya. Kalau sama coba diturunkan tadi. Ayo, bisa nggak? Diulangi lagi coba. Ada siswa dari SMK, dia tuh pendiam, jarang berinteraksi, introvert. Tetapi sebenarnya dia punya potensi untuk menulis puisi di malam hari. Terus saat gurunya melihat puisinya dia itu, ternyata bagus puisinya. Jadinya diikuti lomba dan menang juara 1. Oh gitu ya. Benar itu tadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin tadi namanya siapa tadi yang dibacakan oleh Mas Robi? Adit ya. Iya. Adit Sopo Jarwo gitu ya. Ya. Adit. Adit itu adalah sosok orang yang pendiam, pemalu ya. Mungkin orang mengira bahwa ini kok orangnya pemalu pasti nggak bisa apa-apa ya. Pendiam mungkin dia hanya bisa diam, nggak bisa melakukan sesuatu. Ternyata di balik itu semua ada potensi. Dia walaupun pendiam tapi bisa membuat puisi, dan puisinya itu ketika dilombakan menjadi juara. Apa pesan dari cerita ini yang mungkin bisa kalian simpulkan? Coba ada yang ya? Ya boleh. Pesan dari cerita ini? Pesannya apa deh? Sudah tersirat pesan. Ya. Pesannya adalah Oke. jangan terlalu meremehkan orang. Jangan terlalu meremehkan orang. Ya, mana tahu orang tersebut berhasil atau punya kemampuan yang orang lain mungkin nggak punya. Kita nggak tahu orang itu punya potensi seperti apa, kita nggak tahu. Yang paling tahu kan diri mereka sendiri. Jadi cerita Adit tersebut mengajarkan bahwa mau kamu introvert atau bukan, mau kamu mencolok atau enggak, kalau misal kamu punya potensi dan ya percaya sama potensi diri kamu sendiri, ya perjuangin. Dan kalau misal berhasil kan otomatis orang baru tahu bahwa oh wow, dia punya potensi loh kayak gini, dia punya kemampuan seperti ini. Tidak seperti itu intinya. Oke, tepuk tangan buat Mas Robi. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan kalian duduk kembali. Ya, barangkali yang Mas belakang ada tambahan pesan cerita ini gimana? Ya? Tidak ada pesan. Mungkin mau pesan makanan atau apa? Oke, pesan dari cerita yang tadi Mas Robi bacakan adalah kadang potensi seorang itu tidak terlihat dari luar, tapi itu berarti bukan tidak ada ya, hanya membutuhkan waktu dan ruang yang supaya itu terlihat atau terungkap. Baik, tadi sudah mendengarkan cerita inspiratif. Sekarang saya yakin kalian belum ada yang belum mengenali potensi diri. Nah, untuk itu silahkan kalian fokus kepada HP, silahkan pegang HP-nya ya. Pegang HP-nya masing-masing, dihidupkan. Terus kemudian ada yang nggak punya kuota? Ya, yang nggak punya kuota silakan yang punya kuota untuk bersedekah dengan cara tethering temennya ya. Silakan. Kalau sudah di-on-kan, terus tetheringnya sudah dinyalakan, silakan kalian cari di Google Chrome atau di search engine. Sudah? Oke, kalau sudah silakan kalian tulis akupintar.id. akupintar.id. Dotnya jangan ditulis ya. Jadi akupintar titik id. Kalau sudah kalian scroll ke bawah, bukan scroll ke bawah. Jadi kalian cari
di pojok kanan atas itu garis ya, 3 atau 4 ya? 3, oke. Kalian klik di situ. Ya, kalian klik di situ. Kemudian scroll ke bawah, pilih tes kemampuan. Tes kemampuan. Ya, scroll ke bawah, ada tes kemampuan. Oke. Ada yang menemui kendala? Apa kendalanya? Oke, ya. Kalau sudah klik tes kemampuan, silakan. Sudah buka tes kemampuan? Oke. Scroll ke bawah. Terus ke bawah. Mulai ya. Ya. Tes sekarang. Oke, sudah bisa? Silakan, itu ada muncul tanda panah ke kanan ya, sampai mentok. Klik klik klik. Mulai sekarang, silakan. Di situ ada 12 tampilan. Setiap satu tampilan itu ada berapa nomor. Jadi harus diselesaikan sampai tampilan ke-12. Paham ya? Kalau sudah, silakan kalian kerjakan. Tidak usah contoh-contohan. Karena itu tidak, jawabannya tidak karena benar atau salah, tapi harus sesuai dengan diri kalian masing-masing. Jadi tidak boleh nyontoh dengan temennya. Oke, paham ya? Silakan dimulai dari sekarang. Mungkin ya. Aku pintar. Ya. Sabar, nggak apa-apa. Kita tunggu kok. Muncul. Oh, ini. Tes kemampuan, coba mana? Tes kemampuan. Ini Mbak, coba cari tes kemampuan. Oke, ya klik. Ya. Geser terus kan ini ya, terus. Oke. Ini sampai 12 nanti ya. Ini satu tampilan itu sampai berapa nomor? Oke. Kalau mencet bisa. Sabar, ada ini loadingin apa? Nah, tanganmu ajaib. Permisi Pak, Gimana? Ada kesulitan, Mas? ini Anda sekarang berada dalam antrian menunggu. Oke, sabar, di refresh lagi aja. Oh, ya udah. Ya, memang kendalanya seperti itu, biasanya muncul kendala seperti itu. Ini kamu pencet ini. Ada yang udah selesai? Ya, nggak apa-apa, silakan selesaikan.
Barangkali ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Coba cermati, pahami ya, supaya apakah yang ada tulisan itu sesuai dengan diri kalian masing-masing. Ya, silakan. Ini kan ada pertanyaan tes kemampuan trik 2 dari yang kamu suka. Saya belum Dai itu yang penceramah. kan Penceramah. Dai. Ya. Ya, kamu misalkan membuat suatu tulisan apa, kemudian dimuat di kayak mading ya itu ya. Tuh. Yuk. Mungkin ada yang lain yang mungkin tidak paham. Yang tethering aman? Aman, oke. Siapa yang memberikan tethering? Oke. Semoga jadi ladang pahala ya Mbak ya. Mas Robi masih ada kendala? tidak Pak. Oke, Sudah. lancar ya. Iya, alhamdulillah.
Ya, silakan. Nasyid itu musik itu ya yang Islami ya, rohani ya. Ya. Ada yang udah selesai? Sudah? Oke, tunggu ya. Sambil menunggu temannya yang sudah selesai, saya akan membagikan door prize. Bukan door prize ya. Oke, jangan diorek-orek dulu. Yuk, ya, oke. Silakan yang belum selesai diselesaikan dulu. Hah? Ini yang pink, oke. Yang penting jangan yang hijau ya, nggak ada memang. Oke. Sambil menunggu temannya yang sudah selesai, saya bagikan dulu ya amplop tanpa isi. Itu memang ada pelengketnya ya. Kurang satu, mau yang hitam? Nggak ada. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Data fokus, ya, senang aja. Yuk. Oke. Yang sebelah sini belum ya. Ini Mas. Sudah Mas? Kamu sudah? Ya, tahan dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Bagi yang sudah selesai, silahkan kertas yang tadi saya bagikan, kalian tulis nama dan kelas. Ya. Setelah kalian tulis nama dan kelas, di bawahnya kalian tulis hasil tes tadi. Mungkin ada beberapa siswa yang hasilnya yang aktif gambarnya tadi muncul 2 bisa. Jadi kalau yang muncul 2, prioritas yang 1 berapa persen? Ditulis namanya apa? Kemudian yang 2 berapa persen? Ya. Dituliskan juga di situ. Sudah selesai? Silakan ditulis. Sambil menunggu teman kalian yang belum selesai, silakan kalian tulis hasil yang telah kamu kerjakan itu. Kalau cuma muncul 1 gambarnya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang muncul 2, silakan ditulis yang 1 itu berapa persen, yang lebih banyak ya. Terus kemudian yang kedua berapa persen. Bentar, ini ada
Nasid sih gimana? Mas Robi sudah selesai? Belum Pak. Ya, silakan diselesaikan dulu. Bapak saya mau bertanya, Ya. nasid gimana ya Hah? Pak? Nasid bagaimana? Nasid itu ya itu yang anu apa namanya musik yang Islam itu loh, Oh, iya. yang religi itu. Nasid. Kalau beatbox, Hah? beatbox. Beatbox itu lebih ke apa yang irama itu apa? Pakai mulut itu loh. Nah, gitu loh. Nah, denger ya. Oh iya pernah. Ah, Iya. Nasid. Itu aku suka tapi Mas yang belakang sudah? Oke, ditulis ya. Ditulis di kertas. Bentar. Sambil nunggu teman kalian yang belum selesai. ngerti lama tartil ganti lama. Itu gimana? Aku ini aja. Bentar, ada berapa yang belum selesai? Sudah selesai, Mbak? Ini sudah ya? Tinggal yang sebelah sini, sudah? Belum. Kita tunggu sebentar lagi ya. Desain grafis. Oke. Kari cinta Olimpiade fotografi percintaan. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, dari tuliskan ke dalam kertas. Baik. Jadi tadi sudah kurang lebih setengah jam kalian mengerjakan tes kemampuan. Kelihatannya saya lihat wajah-wajahnya ini wajah yang ya, sambil memikirkan sesuatu seru sekali. Ya. Jadi kelihatan nambah ya, kurang ceria, kurang semangat. Baik, untuk mengembalikan rasa semangat kita coba untuk yel-yel ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yeah. Siapa kita? MPLB 1. Solid jos. Oke.
Baik, dari kertas yang kalian tadi tulis, silakan kalian tempelkan ke depan sini ya. Saya sudah sediakan kertas ini ya. Ya, tempelkan ke sini silakan. Itu kan ada perekatnya ya. Silakan tempelkan ke depan mulai sekarang silakan. Jangan berebut. Berapa persen sih? Oh, Indra. masa? Oh, Kebanyakan Indra. Indra personal apa ada di ujung tuh? Di 100% semua. Wow. Aku nggak ngerti. Gimana? Kembali nulisnya. Sini, saya kasih lagi nih. Nih. Oke, sudah semua. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan tes tadi ya. Ya, kalian sudah tahu apa hasilnya? Ya, silahkan kalian tadi ingat-ingat ya. Jadi mungkin ada yang kemampuan musikal, kemudian ada yang logika matematik. Ya, ada 8 apa berapa? Berapa tadi? Ada berapa kemampuan tadi yang ada di dalam tes? Ya, listrik. Kemudian logika matematika. Terus apa lagi? Visual spasial. Terus kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalistik. Apa lagi? Sudah. Verbal linguistik sudah ya. Oke. Setelah kalian tadi mengetahui apa potensi kamu masing-masing, oke, apa potensi yang kamu ketahui tadi hari ini? Sudah tahu tadi ya? Lah, sudah tahu. Masing-masing mungkin tidak ada yang sama, itu berbeda-beda ya. Kemudian, apa hal kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk mengembangkan potensi itu? Jadi potensi sudah diketahui, ya. Kalian sudah mengetahui potensi masing-masing. Kemudian apa hal kecil? Kita nggak mau memulai dari hal yang besar. Hal kecil dulu yang akan kamu lakukan minggu ini. Kira-kira apa? Coba Mbak. Ayo, ngantuk ya? Hal kecil aja. Kamu tadi apa? Intra? Oke. Hal kecil apa yang akan kamu lakukan? Hal kecil aja. Ayo. Oke, hal kecil aja yang akan kamu lakukan di minggu ini. Tadi disampaikan bahwa interpersonal, intrapersonal. Apa coba? Buka aja nggak apa-apa nyontoh. Coba dibaca. Hal kecil apa yang akan kamu lakukan di minggu ini? Hal kecil, nggak usah yang besar. Besar nanti terlalu berat ya. Kita mulai dari yang kecil. Mungkin bisa dibantu yang intrapersonal. Coba ada yang intrapersonal? Saya. Ya, apa Mas? Apa Pak? Hal kecil aja yang akan kamu lakukan di minggu ini dengan potensi kamu. Biasanya saya itu berbicara di depan cermin
Berbicara di depan cermin, oke, nggak apa-apa ya. Mulai dari hal yang kecil. Mungkin kalau berbicara di depan orang masih belum ini ya, belum siap, maka dimulai dari yang kecil dulu. Berbicara di depan cermin. Asal jangan berbicara sendiri. Terus kemudian yang sebelah sini Mbak tadi apa? Saya dapatnya. Ya. Saya dapatnya visual spasial sama interpersonal. Interpersonal. Yang paling dominan tadi? Dua-duanya dominan 82% sama-sama. Oke, hal kecil apa yang akan kamu lakukan di minggu-minggu ini? Untuk yang apa? Dimulai dari yang satu dulu. Yang visual. Boleh. Ya. Komentar bersama. Ya. Ya, introvert kita. Mengamati ya. Mm-mm. Jadi saya akan lebih mengamati sampai sedang pembelajaran mungkin Mengamati. Berarti ketika Bapak guru itu menjelaskan kamu ngamati gini, ya lebih fokus mungkin dalam hal pembelajaran. lebih fokus dalam hal belajar. Kemudian yang kemampuannya satu lagi apa? Interpersonal. Ya, apa ya hal kecil yang akan kamu lakukan? Pintar. Coba dibaca lagi tadi. Interpersonal itu memahami perasaan orang lain. Kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan suasana hati serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Oke, hal kecil apa yang akan kamu lakukan? Hal kecil saya lakukan. Memikirkan sih Pak. Belum memikirkan? Memikirkan. Bagaimana kalau yang besar ya? Kecil aja belum siap. Coba Mbak yang pakai kacamata. Apa tadi? Musikal. Hal kecil apa yang akan kamu lakukan minggu-minggu ini? Menyanyi. Kamu nggak coba untuk ikut gabung di sekolah punya wadah apa untuk menyalurkan? Eskul. Eskul apa? Panjat tebing, eskul menari atau apa? Yang jelas, ayo. Hal kecil apa? Mengikuti eskul apa? Kan banyak eskul ya. Pramuka kah? Musik. Oke. Eskul musik ya. Kamu sudah gabung belum? Belum. Mau. Apakah sudah masih buka pendaftarannya? Belum. Tahun depan. Oke. Jadi kamu ada keinginan untuk itu ya, bergabung di eskul musik. Ya, yang sebelah sini saya belum tanya. Coba Mbak tadi kemampuannya apa? Intrapersonal. Mungkin hal kecil apa yang akan kamu lakukan di minggu ini mengenai tadi kemampuan kamu? Boleh. Berapa persen tadi? Terus yang satunya? Sama-sama 78. Apa yang kamu lakukan? Hal kecil apa? Yang dimulai kamu dalam minggu ini? Membantu orang. Boleh lah ya. Apakah selama ini kamu belum pernah membantu orang tua? Sudah. Oke, berarti tetap terus tiap hari ya membantu orang tua ya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Ini saya belum. Wah, ini. Coba Mas yang pakai kacamata. Tadi hasilnya apa kamu? Oke, kalau yang kinestetik apa? Hal kecil apa yang akan kamu lakukan di minggu ini? Saya olahraga. Olahraga apa? Berarti selama ini belum olahraga. Cuma ini Pak, buat di rumah. Di rumah. Oke. Terus yang satunya tadi apa kamu? Intrapersonal. Intrapersonal. Oke. Apa yang akan kamu lakukan? Hal kecil apa? Di rumah atau mungkin di sekolah? Kamu ikut gabung apa, Mas? Jepang. Jepang berarti utara Karanglewas ya? Udah bergabung? Udah bergabung. Padahal kamu tadi kemampuannya kamu kinestetik. Nggak coba untuk gabung olahraga atau nari? Enggak. Kok bisa? Kinestetik biasanya kan kaitannya dengan gerakan, olahraga atau mungkin apa? Enggak mencoba. Atau mungkin tarian Jepang sudah bisa? Oh, Oke. Itu ya Mas ya. Oke, jadi tadi kalian sudah mulai menemukan ya di hari ini yaitu tentang potensi yang mungkin kemarin masih bingung. Saya sebenarnya potensinya apa? Kemudian
Yang kedua, hal kecil apa yang akan kalian lakukan pada minggu ini? Hal kecil dulu, kita mulai dari hal kecil. Ya, nanti suatu saat akan menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang besar. Dimulai dari kecil dulu. Kemudian, siapa yang bisa kamu ajak bekerja sama untuk mengembangkan potensi ini? Itu kembali pada diri kalian masing-masing, ya. Jadi mungkin kamu perlu bantuan siapa yang bisa untuk membantu mengembangkan potensi kamu. Nah, ini potensi ini sangat berguna untuk menentukan sebagai penentu arah awal ya untuk ketika kamu akan nanti menentukan karir atau mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi, kalian sudah bisa mengenal potensi. Baik ya. Sebelum saya akhiri materi pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kata. Potensimu adalah hadiah, ya. Jadi bukan istilahnya itu kamu timbul tiba-tiba saja, tapi itu hadiah dari Sang Maha Pencipta. Tapi arah dan pertumbuhanmu adalah pilihanmu. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Sebelum saya tutup pada materi hari ini, kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Siapa kita? 10 MPLB 1. Solid. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, kembali kasih.